pemikiran. Karena tasawuf ini menggunakan bahan-bahan kajian atau pemikiran terdapat di kalangan filsafat seperti filsafat tentang Tuhan, manusia, hubungan manusia dengan Tuhan dan sebagainya. Dan yang ketiga ialah hubungan tasawuf dengan kita. Tasawuf sendiri adalah proses pendekatan diri kepada Allah. Makanya kita tuh sholat, zikir, dan kalau ilmu akhlak menjelaskan mana nilai yang baik dan mana yang buruk, dan bagaimana mengubah akhlak buruk agar menjadi baik secara zahiran. Dalam perbaikan akhlak menurut ilmu tasawuf harus berawal dari penyucian hati. Pendapat para sufi adalah dengan ijtinab al-madiyat dan ada al-wajibat serta ada al-nafilat. Dalam kacamata akhlak, tidaklah cukup iman seseorang hanya dalam bentuk pengakuan, apalagi kalau hanya dalam bentuk pengetahuan. Yang kafah adalah iman, ilmu dan amal. Amal itulah yang dimaksud akhlak. Tujuan yang hendak dicapai dengan ilmu akhlak adalah kesejahteraan hidup manusia di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk sesi pertanyaan kepada ketiga ini saya buka dua termin. Yang pertama berisi 3 pertanyaan dan yang kedua berisi 2 pertanyaan. Pada teman-teman yang ditanyakan dipersilakan ajukan tangan dan nama. Apakah ada yang bertanya? Teman-teman persilakan. Ya, silakan. Sebutkan nama. Terima kasih. Nama saya Muhammad Ibrahim Sadipan Yuban tulisan Islam. Saya mau bertanyakan atas berapa cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah kecuali dengan sholat, zakat dan sebagainya. Terus yang ingin saya tanyakan kan banyak di sana orang-orang mungkin melakukan yang mereka anggap melakukan pendekatan diri, tapi di seberang itu banyak orang yang mungkin mikir ini perbuatan buruk, tapi orang yang melakukan perbuatan itu adalah cara melakukan perbuatan mendekatkan diri pada Allah. Oh iya, mungkin bagi orang itu adalah melakukan pendekatan diri kepada Allah, tapi bagi orang lainnya itu adalah melakukan perbuatan buruk. Misal kayak seperti mengajak orang jalanan untuk mengajar dan sebagainya. Orang itu akan masuk kepada orang-orang yang di jalan itu terlebih dahulu, mungkin ikut merasakan bagaimana hidup di jalan dan sebagainya. Terus orang lain menganggap itu perbuatan buruk, tapi yang mereka lakukan adalah perbuatan buruk itu. Pertanyaan yang kedua. Baik. Langsung. Perkenalkan, nama saya Ulum. Saya ingin bertanya. Sebelumnya saya pernah mendengar pernyataan dari seseorang itu yang mengatakan bahwa tasawuf itu merupakan akhlak kita kepada Tuhan, kepada Allah. Jadi saya mau bertanya, apakah pernyataan itu benar? Terima kasih. Untuk pertanyaan yang terakhir pada termin pertama. Ya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Haji Abdi.
yang ingin saya tanyakan adalah bicara tentang tasawuf, produk yang dihasilkan dari tasawuf itu sendiri kan adalah terbentuknya sufi yang yang berada di jalan yang benar. Dan yang kedua adalah bagaimana tanggapan kita ya jika kita melakukan pendekatan kepada orang di jalanan dan menurut kita itu benar, tapi menurut orang lain itu buruk ya. Untuk pertanyaan pertama, ada banyak cara untuk kita mendekatkan diri kepada Allah selain sholat. Yang pertama saya akan menyebutkan 3 saja. Yang pertama kita harus membaca ayat-ayat Al-Quran secara rutin. Dengan kita membaca ayat-ayat Al-Quran secara rutin minimal setelah sholat maghrib atau setelah sholat subuh, maka hati kita atau pikiran kita akan merasa tenang jika kita membaca ayat-ayat Al-Quran itu secara rutin. Dan yang kedua adalah kita harus mengamalkan ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Karena jika kita tidak mengamalkan ajaran-ajaran yang ada di Al-Quran itu sendiri, maka kurang efektif karena jika kita hanya membaca tapi tidak mengamalkannya. Dan yang ketiga yaitu kita harus banyak melakukan sedekah, karena dengan sedekah kita akan menambah tabungan kita di akhirat. Dan yang pertanyaan kedua, jika pendekatan itu yang seperti contoh dari Mas Isan tadi, bagaimana jika kita turun langsung ke jalanan untuk melihat situasi dan kondisi anak-anak jalanan itu untuk merasakan apa yang mereka rasakan ya. Tapi menurut orang lain itu adalah sesuatu yang buruk. Jika sesuatu itu menurut kita itu benar dan kita tidak perlu memikirkan apa yang dikatakan orang lain, selama itu benar. Dan menurut saya, jika kita turun langsung ke jalanan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh anak-anak jalanan itu malah lebih efektif rasanya, karena kita ikut merasakan dampak dari yang mereka rasakan. Ini seperti itu. Apa dari yang ditambahkan dari teman-teman yang lain atau dari manusia sendiri? Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Tasawuf itu merupakan akal pendekatan diri kepada Allah yang benar. Benar. Di pengertian sendiri kan sudah tertulis sesuatu ajaran tentang bagaimana mendidikan jiwa, mencerminkan akhlak, serta membangun hidayah dan batin. Dan mendekatkan diri kepada Allah juga dapat memberikan ketenangan pikiran dan hati. Semakin manusia dekat dengan Allah, maka hidupnya akan penuh berkah dan hikmah. Jadi pernyataan yang saya dengar itu bahwasanya tasawuf itu intinya itu tentang hubungan kita dengan Allah, akhlak kita. Itu benar berarti? Ya, terima kasih. Dari teman-teman apakah ada tambahan jawaban dari itu melengkapi jawaban dari Anda? Langsung lanjut ke pertanyaan ketiga.
Mujahadah adalah perjuangan keras menaklukkan hawa nafsu, kecenderungan dan kebiasaan hidup kita yang bisa mendorong kita pada maksiat. Sementara riyadhah itu melatih diri, maksudnya adalah melatih rohani untuk menyucikan jiwa dan memerangi keinginan. Bagaimana Mas Rizal? Iya. Teman-teman yang lain apakah ada tambahan dari mereka? Kami jawaban dari mereka. Lanjut pada poin kedua, yang kedua saya akan membuka dua pertanyaan. Ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Indah. Di sini saya akan bertanya, apa saja yang menjadi sumber untuk mempelajari ilmu tasawuf? Terima kasih. Untuk pertanyaan yang terakhir, teman-teman. Ilmu tasawuf. Ini saya akan bertanya, bagaimana peran tasawuf dalam kehidupan modern saat ini? Saya akan bertanya dari Pak ini, yaitu apa saja yang menjadi sumber untuk belajar tasawuf. Begitu. Ada 4 sumber untuk belajar tasawuf. Yang pertama yaitu syariat, yang kedua yaitu tarikat, yang ketiga dan yang terakhir itu adalah akidah. Syariat adalah aturan kehidupan yang meliputi segala aspek kehidupan berupa persembahan atau ibadah, yaitu sholat, puasa, zakat, dan juga haji. Kedua, tarikat, yaitu jalan yang harus ditempuh oleh diri, jalan tujuan berada sedekat mungkin dengan Allah Taala. Yang ketiga, hakikat, yaitu ilmu yang digunakan untuk mencari suatu kebenaran sejati mengenai apa itu Tuhan. Yaitu Allah. Makrifat, yaitu pengetahuan mengenai Tuhan melalui hati kita. Jadi melalui hati yang mendalam kita. Jika kita sudah sampai kepada tahap makrifat, maka bisa dikatakan kita sudah bertawaf kepada Allah Taala. Ini seperti itu. Terima kasih. Apakah dari teman-teman ada tambahan? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ali. Bagaimana peran tasawuf dalam era modern saat ini? Tasawuf memiliki peran yang penting dalam membimbing manusia untuk menentukan Tuhannya, menghilangkan perasaan hampa yang dialami manusia modern dengan mengembalikan nilai-nilai spiritual yang telah hilang dari dirinya. Bertasawuf di zaman modern sekarang ini hendaklah lebih menekankan kepada sikap ihsan, baik itu ihsan kepada Allah maupun ihsan terhadap sesama manusia secara seimbang. Karena dengan sikap ihsan ini akan tercapailah kebahagiaan di dunia dan akhirat yang merupakan tujuan utama dari tasawuf di era modern saat ini. Tasawuf sendiri di saat ini kita mengetahui bahwa manusia itu ada di mana-mana. Tentu kita sebagai manusia sebisa mungkin untuk mendekatkan diri Iba. Terima kasih kepada teman-teman dan hari ini.
Jadi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah diskusi pada hari ini saya kembalikan kepada Bapak Yakuddin. Ya, masyaallah dulu. Tasawuf dan akhlak itu beda atau sama? Atau akhlak masuk dalam tasawuf? Tasawuf dan akhlak itu ilmu berbeda atau bagaimana? Beda ya? Ada ilmu Al-Quran, kalau ilmu Al-Quran apa? Ilmu yang belajar tentang Quran. Terus ada ilmu hadis. Ilmu hadis apa? Yang berkaitan dengan hadis ya. Kemudian ilmu fikih. Fikih, sholat, zakat, puasa, ya. Terus ada ilmu tauhid. Mentauhidkan Tuhan kita, mensatukan, berarti terkait dengan keyakinan kita bahwasanya Tuhan itu tauhid. Terus ini apa lagi? Akhlak, berlaku yang kelihatan atau yang tidak kelihatan? Dua-duanya. Yang kelihatan apa? Perbuatan kelihatan atau tidak kelihatan? Oh, bingung sih. Perbuatan kita kelihatan atau tidak kelihatan? Berarti kalau ilmu akhlak itu kelihatan atau tidak kelihatan? Dua-duanya. Yang nggak kelihatan apa? sifat iri. Ya, iri, dengki ya. Iri, dengki, Sombong. Kelihatan. terus tasawuf. Untuk bisa dekat dengan Allah bagaimana? Mempelajari Berarti sebutnya ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Kalau akhlak masuk ke dalam tasawuf atau gimana? Ada tadi berbeda. Berbeda tapi saling berkaitan. Kalau saya lagi begini, kira-kira saya lagi ngapain? Yo kalau ngelamun, merenung. Ya kalau merenung. Kok kamu tahu saya lagi merenung? Tuh, kelihatan dengan yang barangkali saya lagi memberikan isi saya. Siapa aja isi saya? Apakah perbuatan saya seperti ini itu akan menentukan kedekatan kita kepada Allah? Beda kan? Kalau saya begini, ini kan perbuatan toh? Ini kan akhlak juga toh? Betul tasawuf. Proses penelitian diri kita untuk bisa dididikan dengan Allah. Jadi kalau tasawuf itu kan sesuatu yang di situ ada komponen. Yang pertama adalah jiwa, yang kemudian yang kedua ada sukma, yang ketiga ada hati. Sukma itu apa? Sukma itu bahasa Jawa. Bahasa Jawa bahasa Indonesia. Kamu bahasa Indonesia loh?
Ayo. Sukma, pertanyaan saya, sukma itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Ada di kamus bahasa Indonesia sukma itu? Dan berarti kan bahasa Indonesia. Hah? Bahasa Indonesia ya, bahasa Jawa di Indonesia kan? Ya enggak? Iya. Iya, itu kan bahasa Indonesia jadi juga. Ada sukma, ada raga, ada jiwa. Kalau raga yang kelihatan fisik kelihatan mata kita, fisiknya, rambutnya, telurnya. Kalau jiwa sama dengan roh? Kamu bahasa Indonesia loh. Apakah jiwa sama dengan hati? Apa jiwa? Sama nggak sih? Roh sama dengan jiwa? Iya. Iya. Roh kalau ada roh kan? Roh itu sama dengan jiwa? Iya. Benar. Coba kamu cari di kamus bahasa Indonesia, roh dan jiwa itu sama atau beda? Coba cari. Aduh, bahasa Indonesia dipertanyakan nih. Ada kan kamu bahasa Indonesia kan? Coba kamu cari roh dan jiwa, waduh atau berbeda? Ini loh sinonim akan jiwa intro. Iya betul Pak. Sama. Iya tak? Serupa tapi tak sama. Ya berarti kan berbeda. Beda Pak. Serupa tapi tak sama berarti kan berbeda. Iya. Berarti antara roh dengan jiwa itu berbeda. Iya. Sekarang jiwa itu apa? Jiwa. Area itu satu jiwa. Yang sakit apanya? Mental aja. Iya kan? Yang sakit akalnya. Jadi jiwa itu sama dengan akal. Akalnya kita itu kan itu. Kalau kamu orang gila itu kan dia itu hilang akalnya tuh. Wah itu sakit jiwa. Coba dia bilang yang sakit apa nih? Akalnya. Ada sukma. Sukma itu apa? Sukma katanya bisa dari Sukma saya tahu. Sukma itu yang ada dalam diri. kalau raga ini ya, Raga ini badan dengan raga sama apa enggak? sama Raga dengan badan sama apa enggak? Sama benar? Kamu Ya. sudah lihat di kamus tak? enggak. Ada enggak kamus yang kamus bahasa Indonesia yang baku? Iya BBI lah. Kamu kan orang Indonesia pasti tahu kan? Kamus yang mana? Raga dengan badan sama apa enggak? Sama ya? Jadi badan itu yang kelihatan oleh mata. Kalau sukma, nyawa yang tidak terlihat, hilang nyawanya. jiwa sama dengan jiwa. Balik dengan jiwa itu berbeda kok.
Jiwa itu akal. Sukma Orang itu- yang sakit jiwa, berarti Akalnya. orang yang sakit akalnya, akalnya melenceng. Ya. Kalau sukma berarti hati. Nyawa. Sukma itu nyawa. Sukma itu sama dengan nyawa. Iya. Jika berbeda seperti itu. Sama ya, nyawa. Jadi sukma itu Pak, ketika nyawanya hilang, berarti sukmanya hilang, yang ada tinggal Raga. kemudian ada hati. Hati apa itu? Perasaan. Hati itu masuk di dalam sukma atau masuk di dalam raga. Raga. Berarti hati dalam raga. Hah? Ya. Dalam raga. Kan hati itu ada dua, Pak. Hati yang yang Kita itu ada apa saja? Liver. nah, itu yang maksudnya. Hati masuk dalam hati. Yang itu termasuk raga kita kan? Raga kita di ada jantung. Yang dalam kita Jantung, paru-paru, jantung, ginjal. ada ginjal, ada usus, Paru-paru. ada paru-paru, Liver. ada apa? Pankreas, ada liver, liver punya hati. Liver itu hati. Istilah itu hati. Ini yang kelihatan, itu juga kelihatan meskipun di dalam diri kita, di dalam badan kita, di dalam raga kita, itu juga kelihatan. Nanti. Saya ingin kamu coba buka organ-organ tubuh di dalam apa saja ya? Enggak bukan. Ada enggak hati? Hati. Ada enggak hati? Hah? Hati itu apakah termasuk daripada raga kita? Masuk. Nah, Jadi kamu di dalam hatinya kamu itu ada yang ngomong sesuatu. Lapar, Rek. Itu apa? Yang mengatakan kamu lapar. Kalau perasaan rujuk gimana? Ini rasa kan? Itu perasaan. Kalau dalam hati kita yang ngomongnya apa belum? Coba kamu di dalam hati kan kerentek hati ya. Itu ngomong sopo. Hati atau hati? Fungsi hati sendiri itu kan iya. orang yang merasakan itu yang berprasangka itu kan hati-hati istilah-istilah. Jadi apa? Hati itu masuk ke dalam raga kita atau bagaimana? Masuk artinya masuk organnya raga gitu. Masuk. Masuk. Tidak. Kalau masuk mati, berarti kan besok ngomong kamu. Berarti tidak masuk. Berarti hati itu masuk ke dalam sukma. Sukma. Ketika sukmanya hilang atau sukmanya itu keluar dari raga kita, otomatis hati kita juga sudah ikut kepada hidup sukmanya. Maka tinggallah raga kita. Nah, ilmu tasawuf itu ilmu terkait dengan pertama ada jiwa. Jiwa itu disucikan atau digimanakan. Kira-kira kalau jiwa itu kan disucikan, kalau baju kan disucikan, dicuci kan,
menyucikan itu dari kata apa? Suci. Suci dengan cuci sama apa tidak? Beda. Cuci dengan suci sama apa tidak? Nah sekarang menyucikan itu dari kata cuci atau suci? Suci. Sama pencuci. Nah sekarang yang jiwa kita kan akal kita itu dicuci atau disuci? Disucikan. Dicuci sama menyucikan. Kalau raga kita kan dicuci, ya kan? Raga kita dicuci. Kalau raga kita kalau disucikan dan dicuci kan apa berarti? Mencuci atau mensuci? Aduh, itu baca saya ini. Kalau dicuci kan, nah sekarang itu raga kita itu mencucikan raga kita atau mensucikan raga kita? Mensuci. Kalau raga itu kan suci. Kan kelihatan kan yang raga itu. Kalau yang nggak kelihatan itu kan yang jiwa tadi. Kalau jiwa ya pantas menyucikan ya, dari kata suci kan. Suci dengan cuci kan berbeda. Kalau suci itu apa? Kalau suci itu pasti bersih. Kalau bersih belum tentu suci. Berarti suci ini lebih sempurna lah ya istilahnya. Lebih daripada bersih. Berarti kalau yang jiwa itu ya pantasnya adalah menyucikan jiwa biar tidak kotor. Dari apa? Penyakit hati itu urusan hati. Jiwa dengan hati sama enggak? Kau bersihkan dari apa? Dari prasangka itu di hati atau di jiwa? Kalau di jiwa apa? Pikiran, ya kan, akal, ya, pikiran untuk nyolong, pikiran untuk apa namanya, ya, pikiran kita kan, itu ada HP ketinggalan, ya kan, pikiran kita sudah kemana-mana kan, ya, jadi dari pikiran kotor tadi, sehingga mensucikan jiwa tadi. Jadi makanya tadi saya katakan ketika kamu melihat HP, kamu terbersih dalam pikiran kamu. Ketika ada cewek cantik katakanlah kamu perlihatkan, apa yang kamu lakukan? Cabul pasti. Betul juga, jiwa kita itu ada akses kotor untuk kan punya pikiran dia. Seringan Pak, seringan. Bisa tahu ya? Kita salah. Jadi mensucikan jiwa kita. Kemudian apa? Kira-kira membersihkan hati atau apa? Hati itu kan nggak kelihatan. Ya.
Jadi menyucikan jiwa kita, kemudian apa? Mengisi. Membersihkan hati. Hati kok dibersihkan? Mengganti perbuatan buruk Karena urusannya hati itu apa? Hati itu urusannya apa? Perasaan itu harus bagaimana? Bisa tenang, bisa gelisah, bisa bingung, ya kan? Bisa berprasangka jelek, berprasangka baik. Jadi apa? Kita harus bagaimana untuk ilmu tasawuf, ilmu untuk apa? Menyucikan jiwa, kemudian apa? Mendekatkan. Menjadikan akhlak itu kan terkait badan kita. Memperbaiki akhlak, iya kan? Kemudian kalau masalah hati, sehingga apa? Hati kita menjadi suci sih, tenang, iya kan? Bahagia, damai, terhindar dari penyakit-penyakit. Tujuan akhir tasawuf itu bagaimana hati kita itu seperti itu. Ketika hati itu tenang, damai, bahagia, kemudian terhindar dari penyakit-penyakit hati, maka akan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tasawuf. Jadi tasawuf itu terkait dengan jiwa, terkait dengan hati. Nah, hati sendiri itu berada di sukma. Ketika sukmanya hilang, maka hati kita juga hilang. Maka ketika orang mati tidak mungkin ada kontak apa-apa nggak mungkin. Coba kalau orang mati kemudian digotong misalkan atau dimandikan, apa di dalam hati yang ludes? Kan tidak ada. Itu artinya apa? Itu artinya hati kita masuk ke dalam substansi. Hati termasuk dalam organ tubuh. Nah, di raga kita ada apa saja? Ada darah, iya kan? Darah itu dikatakan sebagai ruh. Jadi ruh itu apa beda? Jadi ketika kamu mengatakan ruhnya hilang, yang hilang atau yang diambil adalah bukan ruhnya, nyawanya, atau dikatakan sebagai suci. Sebabnya ya, ilmu tasawuf itu seperti itu. Ada jiwa, ada hati, ada sukma. Yang hati itu juga termasuk sebagai sukma. Ketika kamu itu merasa tenang, merasa damai, kemudian tidak kebingungan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada penyakit hati, maka disitulah kamu sedang mengalami atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul dekat dengan Allah. Karena Allah itu kan dekat dengan diri kita, lebih dekat daripada urat nadi kan di sini kan, gimana urat? Ya ibadah, ya kan? Lebih dekat kok. Berarti ada dalam diri kita sebenarnya, bukan raga kita, ya. Itulah tasawuf. Jadi tasawuf itu mengurusi hatinya kita. Ketika kamu itu tenang hatinya, maka kamu sudah belajar tasawuf. Belajar, tapi apakah itu akan menenangkan kita? Maka bagaimana kita itu sukma kita itu nyampe kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan gitu.
kita tujuan kita hidup di dunia itu kan ya kayak gini kan, makan, sholat, gitu kan yang kelihatan kan. Nah kalau sukma itu kita akan kembali lagi kepada Allah. Apakah ada manusia yang masih hidup kemudian sukmanya bertemu dengan Allah? Ada? Ada. Siapa? Nabi Muhammad. Pada saat Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, itu yang melakukan perjalanan raganya Kanjeng Nabi atau sukmanya Kanjeng Nabi? Yang raga kan berarti kan mabur. Nah kalau Kanjeng Nabi itu waktu itu Isra Mi'raj itu dengan raganya, berarti Kanjeng Nabi itu numpak sesuatu kan? Padahal pada saat itu hanya ditempuh tidak begitu lama. Apakah mungkin raga yang seperti itu? Berarti yang menghadap Allah Subhanahu wa taala pada saat itu adalah sukma. Nah, apakah kita bisa seperti itu? Maka dikatakan ini ada syariat, ada thariqah, ada makrifat, ada syariat kan ilmu tasawuf, belajar dengan hati kan, bagaimana tidak sakit hati, bagaimana tidak berprasangka buruk, itu ilmu tasawuf. Kemudian ilmu syariat lagi apa lagi? Bagaimana sholatnya, bagaimana hajinya, itu syariat. Kemudian ilmu akhlak, bagaimana kita berpakaian, bagaimana kita bicara, bagaimana kita mendengarkan, itu akhlak. Maka ketika kita masih seperti itu mempelajari itu, maka kita dalam peningkatan masih syariat. Kemudian ada thariqah. Thariqah itu apa? Jalan. Jalan untuk menuju makrifat. Makrifat itu apa? Pengenalan kita kepada Allah, kemakrifatan dengan hati kita. Hati. Belum ke sukma. Hati. Jadi makrifat itu masih dalam hati kita. Baru ketika hakikat itu sudah betul-betul hakiki melihat Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan sukma. Apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi sudah sampai ke aku. Akhirnya sudah ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati itu hanya sampai kepada makrifat saja. Ketika kayak kita melihat HP, itu yang melihat itu mata yang kelihatan kan, raga kita yang kelihatan kan. Apakah kita bisa melihat mata batin kita, mata hati kita? Oh, bisa? Bisa. Maka ketika ada orang yang nolong, kamu coba ke kiai. Kiai siapa yang mencuri? Mari dia ada. Oh, iki lho, kiai kacamataan. Kiai. Kita? Apakah yang melihat itu mata ini atau mata batin? Mata batin bisa melihat. Gitu kan? Bisa pahami ya? Itu tasawuf. Di tasawuf itu urusan jiwa, urusan hati, urusan sukma, dan juga urusan raga melalui akhlak yang kita lakukan. Akhlak berbicara, akhlak melihat. Melihat juga akhlak kok. Akhlak mendengar. Tangan kita, kaki kita, badan kita seluruhnya kelihatan ini. Sampai urusan hati kita.
Nah, ketika kita mampu itu semua, maka kita akan bisa mencapai yang ada di hakikatnya. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala melalui sukma. Nah, orang yang masih punya penyakit hati, orang yang masih ada kebingungan, kekhawatiran, maka dia tidak akan pernah dekat dengan Allah. Sekarang pertanyaannya, apakah ada orang yang seperti itu sekarang? Jadi ketika orang itu masih bingung, itu berarti sudah belum dekat. Masih ada kekhawatiran yang belum dekat. Masih ada sifat iri, iri, dengki, itu belum dekat dengan Allah. Nah, ketika kita mampu untuk itu semua, pikirannya tidak kotor, hatinya tenang, ya, maka kita ini sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ditambah dengan akhlakul karimah yang bagus, ngomongnya, mendengarkannya, pendengarannya bagus, tangannya, kakinya, seluruh anggota badan yang kita punya itu melakukan sesuatu yang baik, maka kita itu akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu tasawuf itu untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu tasawuf. Bisa dipahami ya? Masalah hati, masalah raga, masalah jiwa. Kamu baru tahu ya, jiwa itu akal ya? Iya, baru tahu. Ada, maka dalam bahasa kita kan hanya dua tadi, sukma dengan raga tadi. Nah, hati itu termasuk dalam organ sukma. Berada dalam sukma. Ya, setelah ada pertanyaan mungkin. Paham ya? Ya, kita paham. Mudah-mudahan kita selalu minimal kita dalam hati kita tidak sudah dengan orang. Minimal dulu. Kita kan masih kebingungan, ya, masih kekhawatiran, iya kan? Khawatir bulannya dulu, khawatir ibu pacare, khawatir ini, khawatir itu kan gitu kan? Hati kita belum tenang. Masih ada ya, sama dengan saya. Maka sama-sama kita menenangkan hati, ya, sama-sama membahagiakan hati, mendamaikan hati, menghindari dari penyakit-penyakit hati. Disitulah ketika kita bisa mampu itu semua, maka kita akan dekat dengan Allah. Ketika kita dekat dengan Allah, ud'uni astajib lakum, gitu kan? Berdoa apa saja bakal dikabulkan oleh Allah. Amin. Kan endingnya begitu. Kerenteknya kita kerenteknya kita itu ketika kita kerentek apa yuk? Jadi kita kerentek pengen makan soto, ternyata dia menang dia. Itu kerenteknya. Enak kan? Itu kalau benar-benar jiwanya suci, ya, dari pikiran-pikiran kotor, hatinya tenang, ya. Nah, itu nanti itulah kita akan mendapatkan sesuatu yang baik. Ya, inilah sama-sama memperbaiki diri. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Al-Fatihah.